Pak, latihan soal sih. Latihan soal. Yang step by step itu, Pak. Jadi Bapak menjelaskan step by step dari soal yang ada heaternya itu loh, Pak. Plate yang ada heaternya. Oh, ya, flat plate ya. Iya. Kemarin disuruh belajar yang apa silinder sama Oke. setelahnya itu. Oke, let's start it to cylinder. Oke, ini nanti arahnya ke heat exchanger. Jadi kita akan seperti yang we already talk before that in heat transfer, the shape of the mechanical we make some identity or make some closer with three kind of the shape: flat plate for the walls, like that one, for the plate, something, and then cylinder. Okay, and then the other for cylinder is for the tube, sometimes for pipe, etc. And then the third kind of the our study is for the spare, spare pola, cylinder, and the flat plate. Okay, so we continue after convection around the flat plate. I think you have already known that we must define first 5 steps you must remember, right? So first must be define the Reynolds number to classify the region of the flow, for example, laminar, transition, and also turbulence. Okay, so let's continue the other shape, yaitu cylinder. Okay, look at in this previous study. In here, the figure 7.5 in here. I think you already read about the cylinder convections. Okay, look at in the very important in here. If you look at the flow around the black body cylinder, the flow will be bifurcations. Look at in here. First, this point is mean stagnation point. I think you already know, right? Hello. Right, sir. Yes, sir. Then for that kind, we the flow will be bifurcation in here. Okay, going up and going down. This is because they have a good momentum, fast velocity. Because in stagnation point, you already know that the stagnation point equal The velocity is 0, sir. Huh? You mean phase stagnation mean? The point where the velocity is 0, sir. Oh yeah, I know. So you must remember that stagnation must be velocity is 0. How you can define the phase stagnation pressure? Okay, because stagnation point is very important for you. You have a study, I think, in fluid dynamics that stagnation point to looking for the value of what for? You looked here, phase stagnation, what for in fluid dynamics? Wah, berat nih. Ini. Ya. Karena belajarnya nggak suka cita. Aku pengen tanya sih, pakai bahasa Indonesia aja. What for you look the stagnation pressure? Untuk apa sih kamu belajar stagnasi? Buat Bernoulli mungkin. Nggak paham. Enggak. Jangan aplikasinya untuk apa? Oke, bolehlah Bernoulli. Kalau hanya bicara level-level gitu kan Anda belajar cuma menerjemahkan yang di buku gitu ya. Bukan itu. Belajar itu untuk aplikasinya gitu ya. Belajar itu bukan untuk ya belajar ya tahu, tapi aplikasi ini dia
Itu penting. Selama aplikasinya you don't know, the material you have studied is bored, it's not interesting. Pasti. Karena hanya di awang-awang ilmunya. Gawe apa karo? Okay, I will ask to you, what is the purpose you study about stagnation point? Oke, terlalu lama ya kalau saya belajar McFlu ya nanti. Terlalu lama, padahal ilmunya bukan di situ saya. Oke, stagnation point, oke. Momentumnya very strong in here, and then will be bifurcation going up and going down. Okay, look at in here. The velocity after stagnation point. Look at it. Tak buat garis ya, garis imaginary line in here. Look at it here. Hello. Yes, sir. Oke, sir. Berarti kecepatan di sini mengalami proses apa? Boundary, sir. So the velocity in here, I give the line imaginary line. Look at in here. Ini imaginary line ini seolah-olah sebagai apa? Kamu belajar naik flu itu penting loh, Le. Ya, gini. Kalau saya gambar imaginary itu bayangkan ini suatu benda blaf nyumbat di daerah tengah gitu. Kira-kira bayanganmu ini apa? Enggak pernah ya? Oh, sayang ya. Ini lemahnya memang. Kuliah tidak suka cita, itu lemahmu itu di situ. Memang saya lihat anak-anak nggak suka cita. Di dalam semua kuliah loh ya. Nah, kamu kayaknya kuliah itu berat, padahal enggak loh. Kuliah itu very interesting. Ini ngomong nozzle, kamu lihat nozzle bentuk apa itu? Konvergen di Divergen. Ini kan seolah-olah ini kan dari gede menuju ke kecil, gitu kan? Iya, Halo. Iya, Pak. Yes, sir. Terus dari kecil menuju yang belakang ini Gede. besar. Makanya saya anggap imaginary line itu maka kecepatan di sini mengalami Akselerasi. gitu loh, Le. Belajar itu begitu. Ini kayak kamu belajar konvergen, divergen, nozzle. Di mana itu? Nanti di McFlu kamu, oh mono toh maksudnya. Tuh stagnation maksudnya ini toh gaya apa? Sebetulnya untuk macam-macam. Terlalu lama nanti saya bicara itu. Oke. Convergence divergence. So the velocity will be increased. Okay. Because we have nozzle that one. Imaginary. Bayangan. Nanti di sini ada cube lagi gitu. Nanti kalau cubeng ya nanti. Sehingga dia mengalami akselerasi, maka velocity-nya Anda lihat itu. Karena momentum earthquake masih besar, tetapi kita punya satu lagi masalah, yaitu drag Force. Nah, dia memang masih kuat sampai di tengah. Oke. Tetapi pada saat dia ke belakang di sini, dia mengalami penurunan. Kenapa? Karena momentumnya is not enough. Oke. Halo. Iya, sir. Tekanannya naik nggak kalau turun begitu? Tekanannya naik. Anda tahu konsep convergent divergent also? Yang ini pasar apa? Pressure gradient. Ya, karena ada absolute pressure gradient here, maka dia timbul yang namanya separation point. Nggak kuat dia. Meskipun momentumnya di awalnya sangat besar. Karena ada dua hal pressure drop itu. Karena absolute pressure gradient and also skin friction. Oke? Makanya kalau tidak mampu, dia separasi. Nah, titik di sini, maka ini kita ngomong velocity-nya 0. Halo? Iya. Gambar, jadi kayaknya gini ya.
Ini masalahnya papannya, makanya paham ya, ngerti maksud saya ya. Paham, sir. 0 begini terus gini. Jadi kalau saya buat sumbu itu 0 terus gini. Nah, ini namanya titik separation point. Separation point. Karena it's not enough again the momentum. Skin friction after pressure gradients. Maka timbullah wake. Awalnya dia velocity-nya positif. Tapi begitu wake di belakang ini dia negatif. Ke sana balik. Halo? Sir. Yes, sir. Paham? Paham, sir. Paham, sir. Paham, sir. Sehingga kalau ini saya konotasikan di dalam heat transfer, apa yang terjadi? Pasti kecepatan di sini tinggi banget. Ya, tinggi. Nah, maka kalau saya buat coefficient heat transfer around the cylinder, you can make the graph like this. This is pi from 0 to 180. Okay. You can draw it. In stagnation point, of course, you have good momentum and maximum volume, maximum value. So you must higher value. Ini nusa boleh, ini kota boleh. Maximum. Then why the decreasing? Kenapa koefisien konveksinya decrease di sini? Meskipun velocity yang increase, karena heat transfer tidak mengenal tidak hanya mengenal kecepatan. Masih ingat? Dia mengenal persamaannya adalah antara sublayer. Jadi ada Q di situ. Kalau Q-nya anggap aja constant, ya, maka temperatur di sini fluida itu kan konveksi itu antara fluida dengan surface kan? Halo? Iya, sir. Pada waktu dia titik di sini, dia sudah menyerap panas, karena katakanlah panas, sehingga fluidnya temperaturnya naik. Halo? Yes, sir. Oke, sir. Sehingga dia mempunyai delta yang besar di sini, sehingga dia akan makin turun sampai dia daerah separasi. Separasi pasti dia paling kecil karena kecepatannya paling kecil, sudah ketambahan panas dari sebelumnya. Previous heat coming from the fluids, the fluids temperature. Karena fluidanya anggap aja T surface ini makin panas ya, fluidanya kena panas. Ya, sehingga deltanya makin kecil. Halo? Oke, sir. Yes, sir. Q-nya makin kecil. Masih ingat? Kan kita kemarin Q itu sama dengan minus plug ya. Oke, F del T atau dt per dy. Untuk y equal 0. Masih ingat? Masih, good. Kalau dt-nya kecil, deltanya kecil, Q-nya gede apa cilik? Kecil, sir. Kecil. Maka koefisien konveksinya besar apa kecil? Kecil. Saya harapkan Anda bisa belajar ya, gitu loh. Sukacita, leh. Sayang kamu. Sayang. Makanya air volley itu muncul kalau kamu belajar jauh di fluida. Menarik sebetulnya. Kamu kalau belajar fluida, kalau ini balance, ini gini, ada lift nggak? Ada kayak lift nggak? Enggak, sir. Enggak, sir. Meskipun ini tak ganti bentuk lonjong, airfoil tapi bentuknya atas bawahnya sama. Ada lift kan di sini? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada, sir. Karena balance. Makanya seseorang balap sepeda, topinya bentuknya bagaimana? Topinya cekung di atas tapi datar di bawah. Dia bentuk oval. Supaya menghindari yang namanya drag Force. Berenang. Kenapa dia digondol?
Atau kalau kamu nggak mau digondol, kamu dulu ada pemain perenang terkenal di Amerika ya, saya suka sekali. Namanya lupa saya. Zaman-zaman saya dulu juga suka renang. Zaman-zaman saya masih SMA. Ya. Wah enak deh. Puan terus kan. Gaya apapun, kayak lumba-lumba. Nah, dia memang pelontos gitu. Saya dulu berpikiran gini, kenapa ya perenang-perenang di pelontos ya? Karena menghindari Drag Drag force. Drag force. gitu. Cara berpikirnya harus begitu. Nah, airfoil muncul baru kalau ini barulah ditekuk dikit. Nah, naca sekian supaya liftnya. Terus kamu belajar attack of angel. Angle of attack. Ah, kamu nggak pernah suka cheater belajar. Oke. Gitu belajar itu. Wah. Oke. Let's continue. Let's continue. Saya tadi belum bicara ya. Maka kalau Anda lihat di sini, kalau momentumnya makin besar, we have a good momentum in here. You look at it here. Kalau momentumnya makin, kecepatan makin besar, Renault makin besar, maka weak-nya makin kecil. Kenapa? Karena momentumnya makin ke belakang. Oke? Oke, Ini sir. lah ini. Oke? Oke, sir. Pasti. Oke, Pasti. sir. Tunda expiration point pasti menghindari weak yang besar. Kalau heat transfer, saya sukanya weak memang. Saya suka weak. Kenapa? Karena di weak itu justru heat transfernya makin gede. Turbulensi itu kan gede. Oh. Halo. Oh, iya, sir. Yes, sir. Jadi, kenapa kita ngomong weak? Orang fluid memang menghindari weak. Memang tujuannya, purpose-nya beda-beda. Beda-beda. Makanya untuk menghindari wake di trailing edge di pesawat, makanya di ujung pesawat dikasihlah tanduk supaya dia bisa terbang lebih tinggi. Kamu nggak ngerti gitu? Sayang ya. Winglet ya, Pak. Adalah, belajarlah trailing edge itu. Makanya dikasih tanduk di pesawat itu. Dulu nggak ada. Sehingga pesawat itu berat untuk ketinggian tertentu. Karena trailing edge-nya makin gede. Menekan dia, lift-nya. Boros jadi bahan bakar. Gitu loh. Makanya dikasihlah tanduk. Kamu pernah naik pesawat gak sih, Rey? Oh, bocah. Pernah, sir. Jadi ngelihat sesuatu, neck-flow-nya muncul. Lihat sesuatu, heat transfer-nya muncul. Itu baru anak yang suka. Suka cheater, sir. Gitu. Arek mesin kok sedih. Orang mesin sedih. Oke, let's continue. You must study. Still, we have the same, right? For Nusselt number, I give you the number equal apa? Okay. Remember? Nusselt number C. Reynolds Function of and RA. Prandtl. okay. Because we have a cylinder, we must define the Reynolds itu V diameter. Panjang karakteristik harus kamu ganti menjadi diameter. Oke, demikian juga for and also for Nusselt number, you must define by its diameter per K. Oke. Oke, sir. Oke, sir. UTS saya agak kecewa ya. Saya pikir nilainya bagus-bagus. Yang tetap A itu Sultan Top. Konsisten orangnya. Bagus. Yang lain naik turun nilainya. Nggak terlalu konsisten ya. Itu enggak baik. Nilai yang naik turun itu enggak baik. Berarti pengertiannya dia naik turun. Laki. Saya lihat yang nilai konsisten tuh. Konsisten elek ya api ya kan. Ya toh? Kan? Tapi memang nggak ngerti. Oke.
Oke. Nanti kapan-kapan saya nggak apa-apa. Gampang. Oke. Look at the Oke, ini saya rasa CD. Nah, ini kamu belajar Macflu sebetulnya. Saya nggak terlalu lah. Oke, saya akan bicara. Ini yang kita bicarakan ya. Nusuk number bentuknya gini. Saya juga agak aneh. Saya juga nggak pernah menghadapi bentuk yang kayak begini ya. Distribusinya. Umumnya distribusinya adalah begini terus separasi. Nah, kenapa naik lagi? Why increase again in here? Because kita punya week yang di belakang tadi. Jadi setelah ini separasi, nah kecepatannya adalah negatif ke sana. Yang di sini adalah kecepatan, ini boundary ya, kecepatannya positif. Nah ini negatif, maka week-nya akan menaikkan lagi transfer. Tapi kalau yang ini saya belum tahu, kok bisa ya tiba-tiba di ini naik, terus ini naik lagi, terus turun lagi. Saya pasti ada sesuatu gitu. Tapi saya nggak pernah. Makanya di buku nggak selalu betul juga ya. Sebetulnya kemarin saya mau menerangkan, saya sebetulnya yang satu yang nggak setuju tentang kemarin konduksi itu tahanan kritikal. Penting belajar tahu aja, tapi untuk mesin sudah lewat lah, diameter kritikalnya pasti lewat. Yang kedua, daerah transisi yang tadi kemarin kita belajar, itu bicara tentang laminar sama turbulence. Nah, transisinya itu di summation saja, di jumlah saja. Sebenarnya saya nggak setuju. Nggak apa-apa, ini buku juga. Ini juga saya, kok ada ya kejadian yang tiba-tiba dia di transfernya naik, mendadak di sini. Ini juga saya nggak terlalu setuju. Ya, must be explain why. Kalau yang nomor 1, 2 oke lah. Ini yang tadi saya ceritakan. Sampai di sini profilnya tahu? Tahu? Aman, Sir. Aman. Ini kejadian di Petrocina. Pada waktu saya datang pertama tahun 2001 dari Jepang, Petrocina ada punya masalah korosi semua. Ini saya cerita aplikasinya. Kamu kalau belajar sukacita pasti ada gunanya. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Petrocina punya masalah begini waktu itu. Datang ke mesin Petrocina itu loh, pengeboran minyak. Tahu ya? Perusahaan Petrocina tahu toh? Tahu, Sir. Dia punya heat exchanger. Jadi gini, heat exchanger, terus ini ada fin-nya. Ini pipanya panjang ya, banyak. Oke? Circular fin heat exchanger. Masih ingat? Masih, Sir. Masih, Sir. Masih, Sir. Harus ingat, Le. Kamu kalau tak cerita. Sayangnya saya enggak. Oke. Circular fin heat exchanger. Ini punya banyak. Nah, di dalam ini mengalir hidrokarbon ya. Gas. Oke, gas ya. Halo. Oke, Iya, Sir. Sir. Pendinginannya pakai udara, ini air. Ini heat exchanger-nya bentuknya gini ya. Ini ya. Nah, tapi besar ya, besar. Dan enggak satu, Le. Banyak. Kalau minyak itu kan mesti banyak. Pendinginannya udara, ini fan-nya disedot begitu. Nah, mengalir hidrokarbon. Waktu itu saya, teman-teman yang menyelesaikan pekerjaan proyek ini, saya bidang bidang KE, terus ada bidang desain, struktur, kemudian mungkin kamu nggak kenal ya bapak-bapak, sudah pada pensiun semua bapak-bapak itu, cukup senior bapak ya, dosen saya dulu. Kemudian ada dari metalurgi, dari metal, ya dulu ada namanya Pak Karo-Karo ya, orang Batak. Pindah ke material karena beda departemen. Dulu masih jadi satu, dan ada Pak Bambang di situ, orang struktur, tiga bidang, materials, transfer, saya KE ya, KE, kemudian ada. Nah, semua duduk bareng menyelesaikan masalah ini. Kejadiannya begini, semua heat exchanger itu korosi pada di jam 9 sama
sorry, jam 9 itu ning dia. Sama jam 3. Bener, Pak. Jam 9-nya bener. Benar ya? Bener, Pak. Bener, Pak. Ini ngomong jam tapi sebetulnya aplikasinya dicuk ya. Jadi jangan kita sering menganalogkan. Dia korosi semua di sini. Namun kalau buka gitu, rusak semuanya. Korosi daerah situ semua. Aneh kan? Bingung deh. Halo. Iya, Iya, Sir. aneh, Pak. Diuji struktur, diuji material, korosi. Mau apa? Nggak ada jawaban. Di struktur kuat. Strukturnya kuat. Mungkin supportingnya enggak apa-apa. Tapi heat exchanger-nya semua. Banyak loh heat exchanger-nya ya. Waktu itu jumlahnya saya nggak tahu ya. Cuman banyak sekali. Semua punya masalah yang sama. Terus saya bilang, ini masalahnya pasti heat. Bukan masalah struktur, bukan masalah material. Karena typically terjadi di jam 9 sama jam 3. Nah, balik lagi ilmu ini. Jam 9, pasti itu daerah Stagnation Stagnasi. point. Stagnation. point. Jam 3, daerah Separasi. separasi wave. Pasti itu heat transfer terbesar, saya bilang. Pasti ini terjadi kondensasi daerah sini. Selesai masalahnya. Bayaran duit. Mengerti maksud saya? Pertama Mengerti, Pak. sekali saya pulang dari Jepang 2001. Kamu udah lahir ya 2001? Enggak, Pak. Baru, Pak. Baru aja. Oh, Baru baru rilis. Ada yang udah baru 2 tahun. lahir. Ini begitu pulang Jepang ada pekerjaan ke mesin, Petrochina punya masalah semua heat exchanger-nya yang fin ini. Nah, ajari kamu. Semua nggak bisa jawab. Bukannya saya sombong, bukan. Karena dari teman-teman metalurgi itu, gak apa-apa ini material ini. Jadi aneh. Kalau ini korosi mestinya semuanya dong. Ngerti ya maksudnya? Halo. Iya, Sir. Iya, Sir. Nah, ini karena hidrokarbonnya terjadi kondensasi di sini. Makanya akhirnya saya bilang loh, kalau supaya menghindari kondensasi, Anda naikkan temperaturnya di sisi selesai masalah. Sehingga outletnya tidak terjadi Kondensasi. itu way out-nya. Jadi bukan terus selesai, terus lapor. Nah, kasih saran. Oke? Oke, Sir. Oke, coba tak kasih kasus. Coba ya. Iki lapo tuh arek-arek utama tuh. Gak usah. Kemana ya? Ntar ya. Saya nanti jam 9 seminar, jam 10 rapat. Gila. Waktu saya habis semua. Vi, kayaknya ujiannya nggak bisa, Vi, aku, Vi. Aku belum buat soal, Vivi. Mana, Vivi? Iya, Sir. Ya. Nanti lain kali aja, Vi, ujiannya, Vi, ya. Oke, Sama-sama. Sir. Sama Fadel, Sir. Tak ceritain apa itu fin ya, supaya kamu tahu. Permisi, Pak. Ya, Saya minta tolong untuk di ACC Zoom saya yang satunya, Pak. Kenapa? Soalnya komputer saya baru selesai update Windows, Pak. Ya, terus opo? Oh, kenapa? Sekarang kamu pakai apa? Ini pakai HP, Pak. Ngelihatnya terlalu kecil jadinya. Oh, HP. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Bentar, saya tunjukkan. Sudah kelihatan, Le? Belum ya? Belum.
Belum, sir. Belum, Pak. Belum. Kok hilang toh? Kelihatan? Masih loading, Sir. Kelihatan, Sir. Sudah terlihat, Pak. Ini yang saya maksud circular fin heat exchanger. Tahu? Jadi rusaknya seperti yang tadi saya cerita. Tapi ini rusak semua, ini lain. Ini PLTG Gresik ini. Gas. Halo. Jadi rusaknya sejenis ini jangan bayangkan pendek ya ini. Panjang. Heat exchanger enggak ada barang kecil. Nanti kalau kamu di industri jangan dianggap barang kecil. Barang yang gede-gede gak ada barang cilik. Ini korosi kayak begini. Bayangkan, yang aslinya materialnya ini namanya circular fin heat exchanger. Oke? Oke, Sir. Oke, sir. Kamu belajar enggak circular? Sudah belajar? Belajar, Sir, di extended service. Gunanya mana? Ini. Jadi kamu itu bukan belajar di awang-awang. Makanya kamu pengen aku belajar dengan suka. Wajib. Cita. Itu. Kamu anak pinter, Le. Sayang kalau buang-buang waktu dengan tidak baik. Nah, ini sampai rusak kayak gini. Nah, ini ceritanya HRSG di sini. Ini panjang ya ke sana ya. Ada berapa meter ya? Lupa saya juga. Ya, kelihatan? Dari tebalnya yang harusnya 1 mili, saya pakai jangka sorong. Nah, sekarang tinggal tebalnya gripis gini, kayak gini. Dan kalau ini lihat tumpukannya yang rusak ini. Itu besar. Oke. Kelihatan toh yang ini? Kelihatan, sir. Sir. Ini kalau di kilo mahal ya, kilo mahal ini. Oke, Sir. Ya, makanya kamu jadi pengusaha. Dia ngomong kan nggak percaya. Kalau boleh dulu saya tahu, nah aku tadi dosen, tadi pengusaha. Oke, ini ceritanya. Jadi HRSG, jadi dari gas turbin. Kemarin kan tak ajari ya? Belum ya? Belum tak ajari ya? PLTG, belum ya? Masih Belum, belum, Pak. Sir. Belum, Pak. Oh lah, iki masalah. Ya. Ini anak-anak ini memang, kamu dulu termo dosen nih kak ngajari tak yo bu ya, bingung saya juga ya. Aduh, saya kok kudu ngajari kabeh ngono supaya arekku pinter ngono ya bicara. Saya itu pengen kamu itu pinter. Where? Sebentar. Kuliah, mata kuliah. Belum ya? Nggak kelihatan? Belum, sir. Belum, Sir. Belum, Masih Pak. belum, Sir. Si. Ini apa caranya? Kalau ada suaranya itu nge-sharingnya gimana, Le? Saat share screen nanti ada checklist di bawah itu, Sir. Share sound juga. Nah, itu di checklist. Terus habis itu share screen. Oh, share sound. Sudah kelihatan? Sudah, sir. Sudah, Pak. Oke, Sir. Wah, dosenmu nggak nerangkan kayak gini-gini tau, Le. Aplikasi ini gawe apa? Nggak ada lah. Ini kita ngomong HRSG ya. Ini ngomongnya HRSG. Bentuk ini bentuk vertikal. Ada HRSG yang bentuk horizontal sebetulnya. Nah, ini ada gas turbine. Yang kemarin kita lihat itu ada kompresor. Masih ingat ya? Masih, sir. Masih, Sir. Masih. Jadi kalau kita lihat ini yang
simple cycle. Ini ada damper. Nah, ini kalau nutup, jadi ini kalau LNG sama udara, ini kompresor ya. Ini kompresor ini nanti kalau ini dipakai di mesin pesawat, maka ini siklus Brayton. Maka ada turbojet, ada turboprop. Tetapi bisa juga dipakai di pembangkit listrik. Namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Oke. Nah, ini bahan bakarnya LNG atau CNG boleh, atau diesel boleh. Tapi diesel mahal ya. Ini kompresor, ini combustion chamber, ini namanya apa kemarin? Turbine. Gas turbine. turbine. Maka karena ini temperatur tinggi, nah ini gerakan generator maka disebut menghasilkan listrik sampai sini. Namanya PLTG itu. Oke, nah ini asapnya masih 500, gas buangnya masih 500 derajat. Supaya menjadi PLTGU maka disebut combined cycle. Nah ini dampernya ditutup. Dipakai untuk menguapkan air 500 derajat eman-eman. Nah ini disebut HRSG. Kenapa? Heat Recovery Steam Generator. Heat recovery karena ini memang recover heat yang terbuang di recovery. Jadi nanti lengkap menjadi PLTG. Yang tadi saya mau ngomong, yang tadi pekerjaan saya tadi itu bicara HRSG yang cubnya ini adalah vent tube. Halo? Yes, sir. Oke, sir. Tadi itu loh. Itu belajar di sini, di HRSG-nya punya masalah. Gitu. Maka kita sebut sekarang PLTGO. Makanya efisiensinya jauh lebih baik dibanding PLTG doang. Karena 500 derajat bisa Anda gunakan untuk membangkitkan listrik tenaga uap. Ini pakai air. Tapi recovery pakai namanya heat. Ini tipe vertikal, ada yang tipe horizontal. Ya, ini. Jadi stack-nya ada 2. Kalau Anda main-main di PLTGU Gresik, Pak, bagaimana kombinasinya? Biasanya kombinasinya adalah 3-3-1. Jadi 3 turbin, halo? Yes, sir. 3 HRSG, 1 turbin uap doang. Enggak 1-1-1, enggak, terlalu mahal nanti investasinya. Halo? Iya, sir. Jadi 3-3-1. 3 itu ini, 3 itu HRSG, 1 tok turbin. Jadi turbin IP, HPIP, dan LP ini 1. Jadi dia bisa bekerja cuma 30%, kira-kira begitu. Halo? Iya, sir. Oke, sir. Mahal, jangan dipikir murah, ini mahal ya. Investasi T deh, ukurannya deh. Triliun. Makanya bangsa kita sudah cukup maju ya. Cuma memang kita lemah memang ya. Kita terombang-ambing dengan hal-hal yang nggak pernah saya duga ya. Saya pulang dari Jepang aneh ya, bangsa ini sudah mulai berubah, mikirin hal-hal yang nggak benar gitu ya. Jangan-jangan. Makanya lihat HP itu otakmu kamu saring. Sekarang banyak hoak ya. Sinyalano pemerintah deh, saya sendiri lah. Anda berbuat apa untuk negara? Ngapain nyalakan? Ya kan? Kan nggak ada ujungnya, Toli. Iya, Pak. Nah, itu yang maksud saya. Kamu anak pintar. Jangan dibicarakan hoak-hoak. Jangan. Bangun bangsa ini. Bangun persatuan. Bangun kebinekaan. Itu penting sekali. Penting sekali. Kalau enggak, habis negara ini seperti Mojopahit, buyar. Buyar Mojopahit. Buyar. Kalau Anda tidak menjaga persatuan kita, habislah negara kita. Hanya orang-orang segelintir yang pikirannya menyesatkan. Itu orang-orang yang nggak punya kerjaan.
Banyak. Orang pinter pun bisa berubah, ya itu. Banyak. Jangan khawatir. Kamu anak pinter. Gunakan otaknya untuk menyaring hal-hal yang positif, yang negatif dibuang. Kamu bisa nyaring sendiri. Tapi jangan jadi bodoh. Kalau bodoh nggak bisa nyaring. Nggak baik. Kita sudah punya teknologi. Kenapa nggak jadi-jadi? Ya karena kebodohan kita sendiri. Ya diadu domba, macam-macam lah. Kamu tahu, saya ke Jakarta itu pakai uang saya sendiri. Dulu kita mau membangun pembangkit merah putih 100 mega. Saya sangat semangat. Uang saya sendiri. Saya datang ke Jakarta. Waktu itu cuma ITB, perguruan tingginya ITB sama ITS. Terus PJB, IP, dan sebagainya. Rapat di Jakarta. Menteri Keuangan, Menteri, semua hadir. Jadi enggak jadi. Saya. Ya sudah. Kenapa? Ya karena kita itu berkutip hal-hal yang begitu zamannya SBY dulu. Ya sudah. Angel-angel. Sah. Tapi jangan patah arang. Tetap kamu harus bangun Indonesia. Bangun persatuan. Itu maksud saya. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Harus anak Indonesia. Itu maksud saya. Oke, sampai mana aku mau cerita? Nah, ini pokoknya cerita. Cerita. Ya. Nah, cerita ini lagi. Nanti saya presentasi, kamu tak bocori presentasi saya. Oke? Ya. Oh, siap, Pak. Oke, Pak. Pelajaran itu gampang, Le. Tinggal kamu tak sentil toh. Kamu pintar. Percaya saya. Cuma masalah kemalasan yang membuat kamu. Makanya saya nggak terlalu suka anak yang malas. Sampai dia, aku mau cerita apa ya? Tak tutup proyek. Yang akan saya presentasikan jam 10. Saya punya masalah di sini. Mana ya? Supaya kamu semangat. Kamu itu lo pinter, Le. Mana ya? Itu. Nih, tukuni arukana. Mau tak patenkan cuma yes, kadang nggak sempat aja nih. Loh, belum tak download ternyata nih. Bentar. Untung. Itu. Oh, nggak ada. Ada.
Kelihatan? Belum. Belum, sir. Mbak. Belum, Mbak. Kelihatan ya? Sudah ya? Masih loading, Mbak. Masih loading, Mbak. Nanti terakhir kamu belajar tentang heat exchanger di bab 11. Sebelum membawa ke sana, belajar dulu tentang. Kelihatan ya? Ini Belum, nanti sir. saya ada rapat. Masih loading, Mbak. Belum Still kelihatan. loading, sir. Really? Iya, Pak. Yes, sir. Still black screen. Enggak mau. Sudah itu bisa ya? Belum? Belum, sir. Belum, Mbak. Leh. What happened? Sudah? Belum? Masih belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, ini punya kayak gini. Ini kondenser. Kondenser itu di mana ya lokasinya? Setelah ini, Pak, setelah keluar dari turbin. Setelah kondenser itu letaknya di mana? Kalau letak siklusnya setelah turbine sih, Pak. Setelah turbin sebelum boiler, Pak. Oh enggak. Jauh dari boiler. Setelah Turbin. sebelum pump. di termo. Setelah apa ya? Di termoan belajar kondenser itu letaknya di bawah. Leh. Halo Vivi, kamu di mana Vivi? Jawab dong. Di kos, sir. Di kosan, sir. koser. Enggak dengar saya. Di Surabaya, sir. Wah, aku cerita kondenser kok cerita kok Vivi. Aku cerita kondenser itu loh di mana? Oh, cerita Vivi di Surabaya. Di setelah turbine, sir. Aku nggak tanya keberadaan Vivi. Vivi, kondenser ini di mana? Setelah di bawahnya? Turbine, sir. Iya, low pressure turbin. Yang jelas, turbinnya ada 3 macam. Ini low pressure. Nah, di dalamnya tube ini mengalir seawater. Oke? Halo? Oke, sir. Yes, sir. Ini nanti loh saya presentasi. Ini judulnya ini. Nah, akibatnya kalau ini bocor, tekanan kondenser itu bagaimana menurut kamu? Menurun, sir. Bukan. Tekanan kondenser itu berapa menurut kamu? Padahal sudah tak ajarin. Menurut kamu berapa? Kira-kira. Berat. Siklus Rankine. Ya kan? Ini loh ya. Aku cerita. Ternyata perpan itu sudah lewat. Harusnya lewat McFlu, lewat termo. Kenapa? Karena ini penting gitu loh. Tekanannya kira-kira menurut kamu berapa sih tekanan kondenser? Tolong aku dijawab. Masa anak 40 nggak ada yang tahu? Oke. Berapa kira-kira? Ngawur aja tapi saya pengen tahu aja. Mungkin 10 bar kira-kira. Bar. Oke. Yang lain? Nggak apa-apa. Tekanan kondenser itu berapa ya? Tito? Iya, Pak. Piro? Mungkin di 80 Pascal.
80 Pascal. Ya, 8 bar, 8 bar. Iya. Ya, segitu, Pak. 8 bar. Iya, Pak. Ya, hampir sama ya, 10, 8 gitu ya. Yang lain? Ternyata termonya memang nggak suka cita. Ya, karena asal mengerjakan, paham. Konsepnya nggak paham. Sultan mungkin bisa jawab, Sultan. 5, sir. 5 bar. 5 bar. Iya, 5 bar. Vivi? Mungkin sekitar 12 bar, sir. 12 bar. Salma? Salma masuk. Pak, sebentar Pak. Sebentar, Mikrofon saya aku adik sebentar ini. lemot Pak tadi mikrofonnya saya kira belum on mic. Kalau saya kira-kira sekitar 1 mungkin Pak. 1 apa? 1 bar. Oh. No. Cewek-cewek. Pak, Yo, mungkin sekitar 5 bar, Pak. 5 bar. Yohana? Halo Pak, Mm-mm. terdengar nggak Pak suaranya? Mungkin sekitar 4-5 bar Pak. Iya. Berat. Berat. Sing rotok seniore. Siapa ya? Sing anak-anak lama itu siapa di sini? Rizalita. Iya. Yo. Loh, hurry, aku nggak ada waktu lagi nih. Saya nggak cerita. Ivan, yang di Amerika sana. Ivan. Ya Pak, menurut saya belasan bar sih Pak. Oh, belasan bar. Gong, Rahmat Agung. Iya, Pak. Menurut saya 15 bar, Pak. Oh, Yosef Andriansa. Iya Pak. Mungkin sekitar 11-12 bar gitu Pak. Gitu. Bocah Jogja ini. Mungkin roto. Pasti. Pirang gitu. Saya 10 bar, Pak. Oh, alumni ini podo ambek aku. Niko. Kamu gondol sekarang, Ko. Iya, Pak. Kenapa? Frustasi lah, Ko. Oh, boros sampo, Pak. Berapa, Ko? 13, Pak. 13. Kenapa kamu ngambil 13? Belum kesebut, Pak, tadi, Pak. Oh. Ini bukan masalah angka ini, konsep ini. Muhammad Adin, tim 0,1 bar. apa? 0,1 bar. Itu baru betul. Kamu tanya ke Adin. Itu baru betul. Semua bicara tekanannya positif. Adin baru betul. Oke. Kalau ini negatif tekanannya, maka air laut akan masuk ke sistem. Ya kan? Masuk ke turbin, boiler, apa jadinya? Korosi semuanya. Kita diminta mensolusi, ini sudah dikasih coating, sudah di macam-macam. Pakai coating yang mahal. Coatingnya kapal, juga jebol juga. Nah, kalau sudah berat gitu biasa, datanglah ke ITS gitu ya. Pak Prabowo, aku njaluk tolong, Pak. Usahakan yang permanen, Pak. Cupnya ini kamu tahu harganya berapa? 100 miliar. Ini bukan barang kecil. Jumlah cupnya berapa? 32.000.
Jadi kalau dua sisi 64.000 cuk titanium. Makanya kamu jadi bisnismen 100 miliar ini. Cupnya doang loh ya. Oke, diminta mensolusi permanen. Ini beberapa kerusakan yang terjadi. Ya, sampai di coating pun tidak selesai. Nah, saya punya solusi yang sedikit permanen. Sekarang lagi saya coba. Nah, nanti ini saya coba. Nah, harus membuat mockup. Ya, mockup seperti halnya di sini. Nih, saya bilang kalau ini rusak, bocor nggak nih? Atas bawah kan itu. Sebenarnya yang atas bawah. Udah kan? Gedein titik ini. Titik ini. Tuh. Lihat saya. Dibalik. Ini yang apa? Di sini masih ya. Oke. Nah, Anda belajar heat exchanger itu ada gunanya. Makanya saya bilang kita belajar nanti, ini cerita bahwa bocoran itu tidak bisa diatasi hanya cuman di coating. Makanya Anda perlu yang namanya analisa supaya solusinya permanen. Oke? Karena bebannya pasti beban statik atau dinamik. Beban dinamik. Dinamik. Kenapa? Karena steam itu mengalir. Sehingga ada vibrasi di situ, meskipun di coating, pasti crack lagi. Yang tadi saya tunjukkan. Jadi, nanti kamu akan real menghadapi masalah-masalah yang begitu, engineer. Jadi tantanganmu harus lebih hebat. Jadi jangan khawatir. Makanya belajarlah dengan suka Cita. Sir. Itu maksud saya. Jadilah itu, Le. Kamu harus begitu. Makanya tadi, kondenser pasti Anda sudah tahu, pasti nggak mungkin tekanannya di atas 1 atm, pasti tekanannya vacuum. Nah, itu saya ingin tahu sebetulnya. Berapa sih angkanya? Banyak semuanya. Hanya si, siapa tadi yang jawab? 0,1 bar. Vacuum. Niko cari angka yang kira-kira di tengah lah. 13, Pak. Nggak disebut ya, Pak. Bukan angka saya. Saya maksudnya ini anak ini tahu enggak. Oke? Oke, saya akan melanjutkan. Anda baca sampai Cubeng, saya nggak nututin karena saya nanti ada jam 9 seminar. Maka saya harus siap seminar karena saya ada yang bertanya, nanti nilainya akan saya share. Ada yang bertanya, Kak? Masih belum mungkin, Sir. Ya, semangat ya, Le ya. Oke, Sir. Anda masih punya 3 atau 2 nilai lagi yang bisa mengupgrade nilaimu. Belajar baik-baik, apa yang saya ajarkan, pasti kamu bisa. Ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten. Nilainya naik turun ya. Itu nggak baik. Mestinya kalau sudah naik, jangan merasa dirinya bangga. Gitu ya. Saya lihat yang konsisten cuma Sultan. Lainnya naik turun. Nggak apa-apa. Makanya saya kasih tahu. Oke. Ada yang bertanya kira-kira. Nanti semua ilmu berguna, Le. Kamu cara expand. Nanti saya mau, padahal saya udah habis berapa juta, puluh juta ya.
lockup tadi. Banyak. Tapi enggak apa-apa. Nanti bisa buat ala eksperimen anak-anak. Banyak baik. Karena biar bangga. Wah, aku iso yo. Kamu pinter. Oke, halo. Coba. Ada pertanyaan? Kalau enggak, sayonara. Ini Pak Prep, buat apa minggu depan apakah jadi buat Oh iya. Oh iya, minggu depan enggak apa-apa. Saya tak ngomong. Enggak apa-apa. Berapa orang yang mau offline? kemarin kalau tidak salah ada 6 atau 7 orang Pak. Enggak apa-apa kalau mau. Berarti minggu depan hybrid ya. Enggak apa-apa. Tapi jaga kesehatan ya. Penting loh. Jangan terlalu sembrono. Baik Pak. Enggak apa-apa. Minggu depan kita offline sama online hybrid. Saya nanti minta tolong. Ada nggak waktu? Nggak apa-apa. Sekali-sekali saya juga lama saya juga nggak ngajar di kelas. Oke, Pak. Yuk. I waiting. Sir, I want to ask something, sir. Ya, something. Mohon maaf kalau pakai bahasa Indonesia sebelumnya. Ini kan masuk ke silinder cross flow ya, sir. Untuk step by step-nya masih tetap kayak yang kemarin ya. Cuman mungkin rumus dari NU-nya nusuk number-nya bakal beda gitu ya, sir. Betul, benar. Jadi 5 step itu enggak boleh kamu hilangkan. Bentuk apapun 5 step itu harus di luar kepala. Cuma definisi Reynolds-nya tadi sudah saya ngomong, panjang karakteristiknya, diameter, kemudian persamaan CMN-nya ikuti punyanya rumus-rumus. Oke, itu saja. Jadi tetap region-nya harus masuk. Cek Reynolds-nya, rumus ini berlaku untuk Reynolds berapa, Randall berapa. Sama, 5 step itu pasti sama. For all kind. Jadi nanti completely Anda sudah. Makanya kalau kamu seperti tadi saya cerita, Petrochina semua rapat, semuanya tidak ada. Hanya pengetahuan 93, aneh, saya juga aneh ya, waktu itu saya mikir-mikir ya. Pekerjaan yang simple, kita bisa lakukan. Tidak perlu analisa bulan-bulanan. Dari apa? Dari one touching. Saya bilang ini masalahnya dari struktur tidak apa-apa, material tidak apa-apa. Saya waktu itu baru pulang dari Jepang, baru lah, ya kira-kira berapa bulan gitu. Dan ada orang Petrochina datang ke departemen. Terus kita rapat di BTM di belakang. Dulu kita punya biro teknik mesin ya. Sekarang dibubarkan ya. Nggak boleh sama ITS. Jadi kita dulu banter ya memang. Dulu ya sudah ya itu ITS nggak apa-apa. Aku jadi ngomong apa itu. Kita kumpul di BTM itu di yang ruangan di belakang itu. Yang sekarang jadi pameran itu dulu yang naik dikit di situ kita rapat. Kita tentukan masalahnya apa. Enggak, bilang, oh ini kekuatan aman, dari korosi aman. Enggak mungkin ini, kalau korosi harusnya semuanya, kekuatan harusnya crack semuanya. Saya pikir-pikir, enggak mungkin ini. Kok aneh jam 9, jam 3. Oh ini karena transfer. Selesai. Saya bilang, pekerjaan yang harusnya lama, one touch. Selesai. Tinggal buat report, bayar. Apa ngelang itu? Makan. Kok nggak percaya kamu?
Ya, Pak. Iyalah. Berapa diputusin? Oh, rusaknya karena ini. Analisa selesai, buat laporan. Laporan submit, bayaran nggak? Karena harus tahu yang namanya koefisien kon. Jadi segala sesuatu bukan lagi dikembalikan ke teori, kembalikan ke. Jadi kamu semuanya pasti. Ya kan? Kenapa IPB juara TKM itu? Karena sangat menyentuh sebetulnya ya. Tapi ya sayang IPB sampai sekarang kita belum bisa swasembada. Ya. Juaranya sekarang siapa Vivi TKM-nya? PP ya. Sekarang UGM, Sir. Satunya. PP ya. Iya, nomor 2-nya IPB. Ya kita memang di teknologinya ya. Kalau UPB kan lebih banyak, IPB banyak, UGM juga university pasti banyak. Ya. Sebetulnya IPB itu lebih banyak. Kenapa? Ya karena isu makanan itu paling gampang. Isu buah, isu apapun paling gampang. Karena itu langsung menyentuh esensi kehidupan manusia. Manusia, Pak. Orang membuat teknologi sosis saja, udah PKM menang. Kok nggak percaya dengan saya? Ya, Sir. Nah, kamu harus menciptakan inovasi yang luar biasa untuk mendapatkan PKM. Kenapa? Karena bicara teknologi yang sangat nggak terlalu dekat dengan masyarakat. Makanya buat teknologi yang kira-kira mendekati masyarakat akan lebih mudah memang. Tapi nggak gampang gitu loh. Kalau tema-tema IPB, makanan, cara tentang apa ya, itu lebih mudah, nyentuhnya itu lebih gampang. Itu maksud saya. Karena saya juara hanya bicara tentang ini, dia kedepan ya. Dia hanya apa? Kalau sego pecel itu apa? Kemangi. Dia kemangi tujuannya adalah untuk meredus rokok gitu. Dengan kemangi itu. Kenapa gampang? Ya, maksud saya gampang dapat juara. Kenapa? Karena menyentuh esensi. Oke lah. Maksud saya sebetulnya kita agak sulit sebetulnya untuk menyentuh, tapi ya jangan terlalu inilah ya. Karena isu-isu kayak makanan, bidang-bidang gitu-gitu gampang, enak, paling enak. Iya kan? Coba ya, teknologi. Sulit. Agak sulit gitu. Menyentuh langsung esensinya agak sulit. Ya, skop kita orang nggak banyak tahu misalnya. Heat exchanger orang sing ngerti kalau nggak dunia industri. Nggak apa-apa. Mainan kita agak beda. Oke. Halo. Yes, sir. Senyum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Masih, Pak. Selalu smiling. Terima kasih, Pak. Kasih, Oke, Pak. Sir. Bye-bye. Terima kasih, Sir.